Hai insan Gema Edukasi, selamat sore. Apa kabar kalian di sore hari ini? Kita jumpa lagi dalam program bimbingan belajar atau bimbel untuk siswa-siswi kelas 10 SMA. Hari ini kami akan membahas materi sosiologi. Di studio bersama Rahma telah hadir Ibu Febi dari SMA Negeri 4 Bandar Lampung yang nanti akan membahas tentang sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Baik, selamat sore Ibu Febi. Selamat sore Mbak Rahma. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Baik, insan Gema Edukasi, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi dari Studio Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, berbagi ilmu untuk semua, mengucapkan selamat mendengarkan.
Jumpa kita hari ini. Segera saja kita mulai materi kita. Ibu Feby, kita hari ini membahas tentang sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Ibu ya? Ya, betul. Jadi apa sih Bu yang dimaksud dengan sosialisasi dan pembentukan kepribadian itu Ibu? Ya, baik. Mbak Rahma, pada hari ini kita akan membahas tentang sosialisasi dan pembentukan kepribadian ya. Ya, baik, insan edukasi. Pada hari ini kita akan membahas materi sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Ya, materi ini ditujukan untuk kelas 10. Ya, kelas 10 pada semester genap. Ya, baik, sebelum kita membahas lebih jauh, saya akan mencoba membahas, kita pisahkan dulu sebenarnya apa itu sosialisasi dan apa itu kepribadian. Masing-masing nggak Ibu ya? Ya, sosialisasi betul. sendiri, pembentukan kepribadian itu sendiri ya Bu ya? Baik, akan coba saya jelaskan satu persatu. Ya, manusia itu pada kodratnya memiliki dua fungsi, sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial. Nah, untuk memenuhi fungsinya sebagai makhluk sosial itu, ya seorang manusia, seorang individu membutuhkan sosialisasi dalam hidupnya. Nah, sebenarnya sekarang yang jadi pertanyaan kita adalah apa itu sebenarnya dimaksud dengan sosialisasi? Iya, betul. Ya, oke, insan edukasi. Sosialisasi merupakan proses belajar seseorang untuk memperoleh pengetahuan tentang nilai dan norma agar dapat berpartisipasi sebagai anggota kelompok masyarakat. Iya, jadi seorang individu itu harus mempunyai proses belajar dalam bersosialisasi. Seorang individu tidak terlahir langsung bisa mengenal masyarakat, mengenal banyak orang, berhubungan dengan berinteraksi dengan orang lain. Tidak, tetapi harus dengan proses belajar. Nah, proses belajar inilah yang dikatakan sebagai proses sosialisasi. Ketika seorang individu sudah mulai belajar untuk memahami peran-peran apa yang harus dia lakukan di dalam masyarakat. Nah, insan edukasi, kita sama-sama telah saya jelaskan tadi yang dimaksud dengan sosialisasi. Nah, sekarang yang perlu kita ketahui kembali, ada beberapa yang perlu diketahui dalam proses sosialisasi. Apa saja itu Ibu? Ya, kita sama-sama jelaskan ya. Yang pertama, sosialisasi melalui proses belajar. Kenapa sosialisasi dikatakan melalui proses belajar? Ya, tadi telah saya katakan bahwa kita terlahir ke dunia ini tidak langsung bisa melakukan banyak hal. Kita harus belajar. Nah, proses belajarnya inilah yang dikatakan adalah melalui proses sosialisasi awal. Seorang anak mulai bisa paham bahwa yang mana ayah, yang mana ibu, yang mana kakak, itu proses dari awal. Ya. Nah, yang kedua, sosialisasi ditempuh secara bertahap dan berkesinambungan dari lahir hingga akhir hayat. Ya. Seperti kita ya Bu ya, dari lahir betul, Mbak Rahma, betul. Ya, jadi memang jadi ketika kita masih kecil, kita mulai belajar sosialisasi. Selanjutnya masuk tahap kedua, mulai masuk sekolah, belajar lagi bagaimana caranya untuk berinteraksi dengan teman-teman sekolah. Ya, mulai beradaptasi lagi. Nah, setelah SMP, kita akan SMA, mulai ketemu teman baru lagi. Nah, mau nggak mau adaptasi lagi, belajar lagi. Nah, makanya dikatakan sosialisasi selalu berkesinambungan sampai kita meninggal, baru kita berhenti belajar untuk berproses bersosialisasi. Nah, yang ketiga ini Mbak Rahma ya, sosialisasi erat kaitannya dengan enkulturasi. Nah, enkulturasi ini adalah proses pembudayaan. Enkulturasi adalah betul. proses pembudayaan. Seperti apa sih Bu? Ya, jadi proses mengenal, menghayati dan menyesuaikan dengan nilai dan norma yang berlaku. Nah, kebudayaan itu adalah sesuatu hal kan yang turun temurun, dan diakui oleh masyarakatnya. Nah, ketika seseorang mulai belajar, seseorang akan mulai belajar bersosialisasi sesuai dengan budayanya.
Ya, jadi bisa jadi proses sosialisasi orang yang tinggal di Pulau Jawa itu berbeda dengan proses sosialisasi orang yang tinggal di Sumatera. Ya, contoh yang paling mudah deh. Ya, kalau di Jawa, ketika kita acara sungkeman, kita harus sungkeman dengan orang tua. Tapi kalau kita di Lampung kan sungkemannya tidak seperti di Jawa yang harus menunduk seperti itu kan. Betul. Nah, ini kan dikatakan enkulturasi. Jadi kita belajar sosialisasinya disesuaikan dengan budaya yang ada di masyarakat kita, di mana tempat kita tinggal. Jadi tiap seperti daerah itu. itu pasti punya sendiri-sendiri ya. Iya, betul, Mbak Rahma, betul. Iya, seperti itu ya. Oke. Ya, oke. Kita sudah bahas tentang sosialisasi. Sekarang kita coba untuk membahas tentang kepribadian. Ya, kepribadian. Nah, kepribadian merupakan keseluruhan perilaku seseorang individu dengan sistem kecenderungan tertentu yang berinteraksi dengan serangkaian situasi. Ya, ini ada dua kata penting yang mesti kita cermati di sini nih, Apa itu, Mbak Ibu? Rahma ya. Yang pertama kecenderungan tertentu. Yang kedua ada serangkaian situasi. Ya, kita bahas satu-satu. Ya, kecenderungan tertentu di sini maksudnya adalah seorang individu itu mempunyai bakat, sifat, watak yang berbeda antara satu individu dengan individu yang lain. Ya, jadi seorang individu itu punya bakat berbeda. Adik kakak saja punya bakat yang berbeda, ya, betul. sifat yang bisa berbeda, watak yang bisa berbeda. Ya, nah inilah yang dikatakan sebagai kecenderungan tertentu seorang individu. Nah, yang kedua adalah serangkaian situasi. Nah, serangkaian situasi ini gabungan kecenderungan dan situasi yang mendukung. Maksudnya gimana Oke, itu? saya kasih contoh gini, ya. Ada seorang anak. Ya, seorang anak pada saat itu dia sudah mulai nih punya watak yang sudah mulai bisa membohong misalnya ya. Kita sebutkan ini seperti itu. Jadi suatu ketika dia mencoba nih pada suatu hari dia nggak sekolah. Dia nggak datang ke sekolah. Dia sudah mulai berpikir saya mau bolos gitu. Saya mau bolos ya. Nah, setelah saya mau bolos, dia pulang ke rumah dengan jam yang sama seperti biasa ya. Terus jam pulang sekolah dengan kondisi yang sama seperti biasa dia lakukan. Nah, setelah itu ibunya tidak nanya karena dianggap oh iya anak saya nih pulang sekolah seperti biasa, nggak ada masalah nih. Berarti berpikir biasanya oh berarti anak saya sekolah ya. Padahal pada saat hari itu dia membolos ya. Ibunya nggak tahu. Nah setelah dia merasa pada hari itu dia aman, nih. Besoknya diulangin lagi. Nah ini dikatakan situasi yang mendukung. Lama kelamaan ya dia akan menjadi seorang yang biasa untuk membolos dan pembohong. Yang awalnya mungkin tidak timbul, tapi ketika situasi mendukung, wah ini pencetus. Akhirnya dia bisa jadi seorang yang pembohong. Nah itu yang dikatakan serangkaian situasi. Jadi situasinya mendukung. Udah memang ada bakatnya, ditambah lagi situasinya mendukung. Wah jadi benar itu. Itu Mbak Rahma. Tentang kepribadian, oke. Sebentar Ibu. Nah di sini di kecenderungan ada bakat, sifat, watak. Apa sih Bu yang disebut dengan bakat, sifat, dan watak itu Ibu? Oke, akan coba saya jelaskan ya, insan edukasi. Kalau bakat itu adalah sesuatu yang dimiliki seseorang ya, potensi yang dimiliki seseorang dan bisa dikembangkan apabila seseorang tersebut mau mengembangkannya. Nah, di sini dikatakan potensi. Kenapa? Karena bakat itu tidak serta-merta kita ketahui, harus dicari, ya, harus dicoba. Makanya dikatakan potensi. Ketika kita bisa ya melakukan dan mencoba untuk mengembangkan sesuatu hal itu, bakat itu akan menguntungkan buat kita. Jadi perbedaannya gini, Mbak Rahma, kalau orang yang tidak berbakat mungkin membutuhkan waktu relatif lebih lama untuk melakukan sesuatu hal dibandingkan orang yang berbakat. Iya, ya, Bu, ya? Betul. Bakat ini biasanya memang bawaan dari lahir. Ya, makanya dikatakan sesuatu hal potensi yang menguntungkan apabila kita asah dengan baik. Nah, ini yang dikatakan bakat. Nah, sifat ini adalah bawaan lahir juga. Ya, ini biasanya sifat yang dalam individu seseorang dan ini bawaan keturunan.
Oh, Sifat jadi ini juga sifat ini keturunan. dari Ya, keturunan. keturunan Iya. ya. Sifat ini juga bawaan lahir sama seperti bakat juga keturunan bawaan lahir. Nah, sifat ini susah untuk berubah. Oh ya. Susah untuk berubah Iya. sifat ini. Nah, sedangkan watak ini bisa berubah. Yang membedakan adalah kalau watak dia bisa berubah dalam kondisi ketika dia mulai tidak aman pada wataknya. Iya. Contoh ya. Nah, mungkin kita ketahui kalau kita tinggal di Sumatera watak kita agak lebih keras Keras, dibandingkan iya. orang-orang yang tinggal di Pulau Jawa ya. Iya. Jadi suatu ketika ternyata kita harus sekolah deh ke Jawa ya. Dengan kerasnya kita tidak diterima ya. Iya. Penerimaan masyarakat akan berbeda. Wah, ini kok hobinya marah-marah, ini kok hobinya seperti teriak-teriak gitu. Iya. Nah, itu watak itu lama-kelamaan akan mulai beradaptasi dengan lingkungannya. Iya. Kalau ketika dia sudah tidak merasa aman dengan watak yang dimilikinya. Nah, itu Oke, watak. iya. Bedanya dengan sifat Sifat, tidak bisa berubah. Oh, Nah, itu gitu. perbedaannya antara bakat, sifat dan watak. Watak. Iya. Oke. Ya. Lalu apa saja sih Bu tahap perkembangan diri manusia itu, Ibu? Oke, baik, akan saya jawab ya. Insan edukasi, manusia itu memiliki tahapan dalam perkembangan diri, ya, diri manusia ya. Yang pertama, ini ada tahapan play stage. Play stage. Ya. Pada tahapan play stage ini, seseorang ya itu meniru peran-peran orang terdekat yang berinteraksi dengannya atau significant other. Oke. Ya, jadi memang biasanya ini anak-anak. Ya. Ya, Pada usia berapa itu? Oh Bu? ya, pada kira-kira balita deh ya, pada usia balita ketika seorang anak meniru orang-orang terdekatnya. Ya, pada masa ini seorang anak tuh belum paham tentang peran yang dia lakukan. Jadi sifatnya hanya meniru. Jadi kalau melihat ibunya masak di dapur, motong-motong sayur, sebenarnya dia tidak mengerti ya apa fungsinya seorang ibu memotong-motong ya. Tetapi dia sudah mulai melakukan ikut motong-motong juga, nyacah-nyacah juga ya. Karena memang dia hanya melihat, dia hanya meniru apa yang dia lihat. Nah, inilah tahapan yang dikatakan sebagai play stage. Ya, tahapan balita, anak-anak yang melihat dan meniru, mengimitasi ya, mengimitasi orang-orang yang berinteraksi dengannya. Ya, ini masa play stage. Ini, pada usia balita Iya, ya, Bu, ya? betul, Mbak Rahma, betul. Nah, yang kedua, tahapan yang kedua, ini ada namanya game stage. Nah, game stage ini sudah mulai anak-anak ya, sudah lewat dari balita. Nah, pada masa ini seorang anak tuh sudah mulai memahami peran dirinya dan peran orang sekitar. Ya, sudah mulai paham peran ayah itu apa, peran ibu apa, dan peran aku apa. Sudah mulai tahu ketika diberikan tanggung jawab sudah mulai bisa paham. Oh, saya seorang kakak, berarti saya dengan adik harus seperti ini. Nah, inilah yang namanya game stage. Seorang anak sudah mulai paham peran-peran orang di sekitarnya. Ya, oke, itu Jadi yang ini, kedua. Pada tahap anak sudah mulai masuk sekolah ya, betul, terutama sekolah dasar ya Ibu ya, ya. betul, Jadi usianya mulai di atas balita. Iya, benar itu ya. Nah, fase yang ketiga namanya generalized other. Ya, fase yang ketiga namanya generalized other. Nah, ini sudah mulai tahapan dewasa. Nah, pada fase ini seseorang sudah mulai mampu memahami peran orang lain yang lebih luas. Sudah tahu lebih luas. Ya, sudah mulai paham. Jadi bukan hanya orang-orang yang terdekat saja. Kalau pada game stage tadi hanya orang-orang yang terdekat. Ya, signifikan other-nya saja. Orang-orang yang dia lihat. Tetapi pada posisi generalized other sudah bisa lebih luas, sudah paham. Oh ya, seorang presiden itu menjadi kepala negara, sudah tahu, sudah banyak. Oh ya, seorang polisi itu tugasnya adalah melindungi masyarakat, sudah paham secara luas. Nah, ini adalah pada fase orang yang sudah mulai dewasa. Nah, seperti itu Mbak Rahma yang bisa saya sampaikan. Ya, jadi ketiga tahapan ini memang sangat ini ya Bu ya, signifikan, artinya dari tahapnya dari bawah sampai ke atas itu berstruktur ya. Iya, Bu, betul. ya? Karena proses sosialisasi juga berstruktur kan? Ya, oke. Jadi memang fase-fase inilah mempengaruhi bagaimana proses sosialisasinya. Oke, baik. Kita istirahat sebentar ya Bu ya. Oke. Yuk, setelah ini Insan Edukasi kita mau rehat sejenak, dan setelah lagu yang berikut kita akan kembali lagi, jadi tetaplah bersama kami. Pagi menjelang, hangat mentari yang datang, sambut senyuman
Anda masih bersama Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Masih bersama Rahma juga Ibu Feby, dan terima kasih untuk kalian yang tetap setia mengikuti program bimbingan belajar untuk siswa-siswi kelas 10. Masih membahas tentang sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Disiarkan langsung dari Studio Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, berbagi ilmu untuk semua. Ibu Feby, kita lanjutkan kembali, namun ada baiknya kita ulas sedikit pembahasan yang sudah tadi kita jelaskan. Silakan Ibu. Iya, baik, terima kasih Mbak Rahma. Ya, insan edukasi tadi telah saya coba jelaskan untuk materi sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Insan edukasi, baiklah akan coba saya bahas ya materi yang telah sebelumnya kita sama-sama pelajari. Yang pertama, apa itu sosialisasi? Kita sudah bahas ya. Jadi sosialisasi itu proses belajar seseorang untuk memperoleh pengetahuan tentang nilai dan norma agar dapat berpartisipasi sebagai anggota kelompok masyarakat. Iya. Nah, yang kedua, kita juga sudah bahas pada sesi pertama tadi, apa itu kepribadian? Merupakan keseluruhan perilaku seseorang individu dengan sistem kecenderungan tertentu yang berinteraksi dengan serangkaian situasi. Iya. Nah ya, dan kemudian kita juga sudah bahas tahapan perkembangan diri manusia. Pada sesi sebelumnya sudah kita bahas bahwa tahap perkembangan diri manusia itu ada 3 tahap. Ada play stage, ada game stage, dan ada generalized other. Ya. Oke. Kita lanjutkan Ibu ya. Ya, baik. Dapat saya lanjutkan? Ya, oke. Sekarang saya akan mencoba membahas tentang faktor pembentuk kepribadian. Ya. Apa saja Bu faktor pembentukan kepribadian itu? Iya, jadi ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan kepribadian seseorang. Yang pertama itu adalah faktor warisan biologis. Warisan biologis ya. Warisan biologis ya. Nah, di warisan biologis ini sudah sangat jelas ya, kalau sudah hubungannya sama biologis berarti keturunan dari orang tua, keturunan dari genetika dari orang tuanya. Nah, biasanya faktor biologis ini ya, yang paling gampang kita ambil contohnya itu ada IQ. Oh, dari IQ bisa dilihat ya Bu ya. IQ itu faktor biologis, warisan biologis bagaimana orang tuanya. Nah, keduanya karakteristik fisik juga ya. Makanya kadang-kadang kalau anak mirip ayah atau ibu kan selalu seperti itu ya kan. Itu yang dikatakan warisan biologis ya. Oke. Nah, apa hubungannya karakter fisik dengan kepribadian? Ya. Kadang-kadang kalau kita lihat secara nyata apa hubungannya gitu kan, fisik dengan kepribadian. Tapi ternyata yang ada dalam masyarakat, saya berikan contoh deh seperti ini. Kalau orang yang badannya tegap, ya dadanya bidang. Ya, badannya proporsional. Biasanya diidentikan bahwa wah ini calon pemimpin nih punya kepribadian yang bagus, yang tegas, yang pasti berwibawa. Nah, inilah hubungannya antara karakter fisik dengan kepribadian seseorang. Nah, ini dapatnya semua dari warisan biologis. Oke. Nah, insan edukasi yang kedua ini adalah lingkungan fisik. Ya, lingkungan fisik ternyata juga mempengaruhi kepribadian seseorang. Ya, contoh di sini orang ya itu dipengaruhi oleh bagaimana iklim, topografi ya, dan sumber alam yang tersedia. Nah, ternyata kadang-kadang kita juga bingung apa hubungannya iklim sama kepribadian. Ternyata ada ya, orang-orang yang tinggal daerahnya panas ya, tropis ya, panas ya. Contoh biasanya itu mempunyai kepribadian lebih keras dibandingkan orang-orang yang tinggal di tempat yang dingin ya. Makanya kadang-kadang kita lihat tuh orang-orang yang tinggal di daerah nelayan, daerah pantai ya, itu lebih punya watak yang lebih keras daripada orang yang tinggal di gunung. Ya, nah inilah memang hubungannya antara lingkungan fisik dengan kepribadian seseorang. Ya, yang ketiga itu adalah kebudayaan. Ya, kebudayaan berperan dalam membentuk kepribadian seseorang. Ya, kenapa? Karena kebudayaan ini membentuk
ya, membentuk nilai dan norma yang berlakunya, ya, yang dianut oleh masyarakatnya, ini akan menjadi identitas pada umumnya masyarakat Oh, tersebut, iya. ya. Nah, iya, kalau orang Jawa lebih diam, lebih kalem. Nah, ini karena lebih lembut ya, budaya Bu, ya. lebih lembut, benar, Mbak Rahma, lebih lembut. Kenapa? Karena budayanya membentuk. Iya, Ya, betul. budayanya membentuk sehingga kepribadiannya terbawa, sehingga Iya. pada umumnya kita juga sering nyebut kalau orang Jawa lebih lembut gitu ya. Iya. Ya, padahal sebenarnya secara Sama saja individu itu, sih ya itu sama saja, tetapi Hanya itu faktor secara kebudayaan ya. umum ya, secara umum budaya memang mempengaruhi kepribadian Kepribadian. masyarakatnya secara umum. Oke. Nah, yang selanjutnya ini Iya. yang keempat, Mbak Rahma, ada pengalaman kelompok. Hmm. Nah, pengalaman kelompok ini sangat-sangat luar biasa membentuk kepribadian seseorang, ya. Apalagi kalau masa-masa remaja nih, Iya. lagi masa-masanya yang katanya nyari jati diri ya. Iya, betul. Nah, kalau kelompoknya salah, lama-lama akan membentuk kepribadian yang salah. Oh, iya. Ya, lingkungan memang sangat mempengaruhi. Oleh karena itu memang sangat baik ya, sangat baik insan edukasi kalau memilih teman itu pilih ya teman-teman yang positif. Iya. Kenapa? Karena juga akan membentuk kepribadian kalian menjadi juga positif. Iya. Ya, ini sangat penting sekali. Yang mana yang paling penting dari semua faktor pembentukan kepribadian ini, Ibu? Oke, kalau dikatakan mana yang penting, ini semua punya peran yang sama. Ya, punya peran sama. Kenapa dikatakan seperti itu? Kalau misalnya dia punya warisan biologis yang bagus, tegap, Iya. pemimpin, Iya. tapi ternyata kelompoknya negatif, ya bisa negatif juga gitu kan. Iya. Nah, tetapi dia punya teman permainan yang pinter-pinter, tapi ternyata kalau ternyata IQ-nya tidak superior, ya tetap tidak Sama bisa, saja tidak bisa. Jadi Iya. memang semua saling berkaitan, Iya, ya. iya. Nah, ada faktor yang terakhir ini. Akhirnya ada faktor pengalaman unik. Iya. Nah, faktor pengalaman unik ini, yang namanya unik itu kan tidak terjadi setiap saat ya. Iya, betul. Menjadi sesuatu hal yang unik yang jarang terjadi pada kehidupan manusia. Nah, inilah unik ini juga bisa mempengaruhi kehidupan kepribadian seseorang. Iya. Contoh ya, seorang anak ya pada umumnya tentu akan memiliki tempat tinggal, memiliki keluarga yang harmonis, keinginannya Iya, seperti betul, itu. Nah, betul. ternyata ada seorang anak yang memiliki pengalaman justru sebaliknya, tidak harmonis, ayah ibunya selalu bertengkar, Iya. terus mendapatkan tindakan kekerasan. Iya. Ini dikatakan unik, kenapa? Karena tidak semua ya iya. anak-anak mendapatkan hal itu. Iya. Nah, ini bisa membuat perilakunya juga Unik menjadi ya? unik, Iya. sehingga bisa jadi anak yang juga hidupnya keras seperti itu. Nah, ini Hmm. kepribadian yang dikatakan faktor pengalaman unik. Pengalaman Ya, unik, seperti itu Mbak iya. Rahma yang Iya. bisa disampaikan. Oke, selanjutnya Ibu, kita masuk tentang agen sosial ya Bu ya, Oh ya, agen agen. sosialisasi. Agen sosialisasi. Iya. Ya, Apa saja itu Bu betul. agen sosialisasi Ya. dan apa maksud dari agen sosialisasi itu Ibu? Iya, yang namanya agen itu apa ya Mbak Rahma ya? Agen itu penyedia Iya, sepertinya betul. ya. Penyedia. Jadi kalau bisa ada agen minyak tanah, berarti Mm-mm. penyedia minyak Iya, tanah gitu iya, ya. betul. Agen apa lagi nih? Agen tiket ya. iya. Nah, dia menyediakan tiket gitu kan. Mm-mm. Nah, yang dikatakan agen ini memang penyedia ya, sebagai sarana penyedia. Nah, dikatakan di sini agen sosialisasi berarti dia juga penyedia atau tempat wadah untuk dapat seseorang bersosialisasi. Sosialisasi, Nah, iya. itu yang dikatakan sebagai agen sosialisasi. Iya. Nah, agen sosialisasi ini ada 4 nih Mbak Rahma nih. Ada 4 nih ya. Oke, baik insan edukasi. Untuk agen sosialisasi ada 4. Iya. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga. Ya. Iya. Nah, keluarga merupakan media awal dari proses sosialisasi. Iya, Ya, tentu ini ya, Bu, agen ya. pertama. Mm-mm. Seorang anak mulai banyak belajar awal-awalnya dari keluarga. Iya, betul. Ya, bagaimana keluarga membentuk. Mm-mm. Nah, ini agen pertama. Iya. Yang kedua adalah kelompok bermain. Kelompok bermain. Sekolah bisa Bu, Iya, ya? bisa. Itu nanti Iya. yang ketiga ada lagi ya. Oh, iya, Nah, kelompok betul, bermain ini, ketiga. iya, kelompok bermain ini ada teman sepermainannya, ya, kelompok bermainnya Iya. ini. Ya, kalau positif dia bisa positif, Mm-mm. kalau dia negatif bisa terbawa kepribadian Oh, menjadi begitu. negatif, ya. Iya, betul. Nah, yang ketiga ada sekolah. Mm. Nah, sekolah memang merupakan agen sosialisasi yang mengajarkan kemandirian dan prestasi. Iya. Ya, jadi di sekolah ini bukan seorang anak bukan cuma diajar, bukan, tapi dididik.
ya. Iya. Nah, tapi dididik. Jadi seorang guru itu memang bukan mengajar, tapi Tapi mendidik. Ya, Ya, betul. mendidik segala sesuatu hal yang positif ya. Kalau hanya mengajar tidak harus kepribadiannya tidak harus diperhatikan, Iya. tetapi cukup memberikan materi selesai. Iya. Tapi kan tidak seperti itu. Iya, Dalam betul. sekolah kita seorang guru itu adalah mendidik, Iya. sehingga kepribadiannya pun itu bisa kita bentuk. Betul, Nah, betul. iya. Yang terakhir ada media massa ini, Mbak Rahma. Iya. Ya, media massa ini ada media cetak dan media elektronik. Iya. Nah, dan ini juga sekarang lagi booming-boomingnya nih, media Iya. massa menjadi pembentuk kepribadian. Iya, betul. Banyak perilaku-perilaku anak yang sudah mulai menyimpang akibat adanya media betul. massa. Iya, betul, Ibu. Ya. Apalagi sekarang kita banyak dengar ya Bu ya, di media massa itu berita-berita yang sungguh buat anak-anak kita itu agak takut ya, karena Iya, benar. baca-bacanya pun ya Bu ya. Kita khawatir nih Iya. selaku orang tua, saya juga sebaku seorang guru khawatir kalau misalnya melihat perkembangan media massa sekarang ini. Penerimaannya terhadap anak-anak tuh luar biasa besarnya gitu ya. Kalau memang media massa yang digunakannya positif, it's fine, oke, saya juga setuju gitu Iya, kan. betul. Tapi sayangnya filternya anak-anak ini kadang-kadang justru yang negatif lebih gampang cepat. keserap Iya, gitu betul. daripada yang Yang positif-positifnya. Oh iya, seperti itu Iya, Mbak iya. Rahma yang dapat Ini bagaimana disampaikan. untuk mencegah agar anak-anak itu bisa terhindar dari perbuatan, karena kan kita lihat banyak di media massa, koran atau di TV itu berita-berita yang riskan ya untuk kita dengar. Itu bagaimana Ibu cara mereka dapat bersosialisasi dengan teman-teman yang baik tentunya? Oke, coba kita bahas ya. Tadi Mbak Rahma mengatakan apa sih yang baiknya dilakukan gitu ya Iya. untuk meminimalisir lah ya perilaku-perilaku yang menyimpang dari efek-efek media massa gitu. Iya. Nah, sekarang yang paling dibutuhkan adalah peran keluarga. Iya. Kenapa? Karena keluarga adalah orang terdekat dari Iya, seorang individu. betul. Ya, kalau misalnya keluarga bisa memberikan doktrin-doktrin yang positif, keluarga bisa memberikan pengetahuan-pengetahuan yang positif, saya yakin seorang anak juga mulai bisa paham mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Iya, gitu. betul. Tapi kadang-kadang kan orang tua perannya sudah mulai tergantikan nih dengan Iya, media dengan massa. media massa, iya. Anak-anak lebih senang ngikutin media massa Iya, daripada ngikutin betul. orang tua. Iya. Nah, mungkin ini yang perlu sense of value-nya orang tua itu Iya. perlu kembali kita lihat bagaimana caranya mengadakan pendekatan dengan anak Iya. dan mendampingi terus. Iya. Yang mendampingi terus. Sekarang kita lihat nih insan edukasi juga ya, sama-sama kita cermati deh ya. Kadang-kadang orang tua lebih senang memberikan gadget pada anak-anak. Iya. Yang memberikan gadget supaya apa? Supaya anaknya diem. Diam, Ya. ya. Nah, hal inilah yang harus sebenarnya kita batasi. Kita harus bisa melihat sesuai dengan kebutuhan mana yang sudah dibutuhkan oleh seorang anak, mana yang belum. Iya. Ya, oke, seperti itu saya rasa. Oke. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita masuk ke materi selanjutnya Ibu mengenai bentuk-bentuk dari sosialisasi. Di sini ada dua ya Bu ya, sosialisasi betul. primer dan sosialisasi sekunder. Apa yang dimaksud dengan sosialisasi primer dan juga sosialisasi sekunder itu Ibu? Iya, ya baiklah. Akan coba saya jelaskan ya. Insan edukasi, memang sosialisasi itu ada dua bentuk. Ya. Yang pertama itu primer atau primary socialization. Ya. Nah, yang kedua ada sosialisasi sekunder Ya. atau secondary socialization. Ya. Nah ya, sosialisasi primer itu merupakan sosialisasi tahap awal kehidupan seseorang. Ya. Ya, nah pada tahap awal ini keluarga menjadi penentu kepribadian seseorang. Ya, jadi awal kita hidup ya. Iya, sosialisasi primer adalah ketika seorang anak mulai bersosialisasi tahap awal. Orang tuanya sangat itu Berperan menentukan dan berperan dalam pembentukan kepribadian. Nah, oke, tahapan yang kedua ada namanya sosialisasi sekunder. Ya. Ya, nah ini tahapan selanjutnya. Ketika seorang anak ya sudah mulai mengenal lingkungan. Ya, lingkungan sekolahnya, lingkungan bermainnya, lingkungan kerja dan lain-lain. Jadi sudah mulai berinteraksi dengan banyak orang, iya. bukan cuman lagi keluarganya Di lingkungan saja. yang kecil tapi Iya. sudah lingkungan yang besar Iya, ya Bu, sudah ya? mulai proses ya. Iya. Oke, itu bentuk-bentuk dari sosialisasi ada dua ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan saja ya. Iya. Kita lanjutkan saja. Kita akan membahas tentang tipe sosialisasi. Iya. Tipe sosialisasi juga ada dua. Nah, kalau tadi bentuknya ada dua, Iya, tipe juga sekarang ada dua. ada dua, Iya. Yang pertama
formal, Iya. yang kedua ada informal. Apa itu Bu, formal dan Nah. informal itu? Oh iya, kita bahas. Baiklah insan edukasi, tipe sosialisasi yang pertama adalah formal. Formal itu maksudnya sosialisasi melalui lembaga-lembaga yang berwenang menurut ketentuan yang berlaku. Oke. Ya, jadi memang kalau formal itu ada lembaga-lembaganya yang berwenang. Contoh sekolah, ya itu lembaga yang berwenang Iya. untuk proses kepribadian seseorang, ya, Iya. pembentukan kepribadian. Nah, itu yang formal. Iya. Yang kedua ada informal. Nah, tipe ini ya terdapat di masyarakat atau dalam pergaulan yang bersifat kekeluargaan, Iya. seperti teman, sahabat, dan kelompok-kelompok sosial. Jadi teman sepermainannya lah ya yang lebih mudah ya mungkin bisa kita pahami. Kalau informal itu teman-teman bermain, teman-teman dalam tim Sepak bola. sepak bola. Nah, itu informalnya. Oke, itu yang dikatakan informal. Iya. Oke. Lalu apa saja pola sosialisasi itu Ibu? Pola ya. Oh iya. Akan coba saya jelaskan ya. Pola sosialisasi itu ada dua juga. Kayaknya dua semua Iya. ini yang Mbak Rahma ya. Materi kedua kita ini banyak dua Ibu Dua ya. bener ya. Iya. Ya, yang kedua pola sosialisasi ada dua. Yang Iya. pertama ada represif. Represif. Iya. Iya. Yang kedua ada partisipatoris. Partisipatoris. Apa itu Bu? Oh ya, yang pertama ya sosialisasi represif itu menekankan pada penggunaan hukuman terhadap kesalahan. Jadi sosialisasi represif itu menekankan pada penggunaan hukuman terhadap kesalahan. Iya, Kenapa Ibu? betul. Jadi kalau represif ini dia satu arah. Jadi orang tua khususnya ya itu mendidik anak otoriter. Oh. Jadi semua Iya. adalah orang tua yang menentukan. Nah, jadi anak tidak diberikan kesempatan untuk mempunyai pendapat. Nah, Iya. ini represif namanya. Ya, ada ciri-cirinya. Ya, apa itu Bu cirinya Ibu? Ya, sama-sama kita lihat insan edukasi apa saja sebenarnya ciri-ciri dari sosialisasi represif. Iya. Ya. Nah, yang pertama itu menghukum perilaku yang keliru. Jadi kalau sudah keliru itu pasti dihukum. Dihukum, ya. Ya, nah yang kedua hukuman dan imbalan itu material. Ya, Berupa jadi apa nyata, itu Bu? Jelas ya, jelas nyata gini. Kalau misalnya hukuman material, oke baik kalau kamu tidak mau menurut perintah mama, kamu tidak saya kasih uang jajan, terus dipukul, gitu ya. Nah terus kalau misalnya hadiah juga, kalau misalnya kamu berprestasi, kamu ikut apa kata mama, ini mama belikan gadget baru. Nah itu sebenarnya rewardnya ya, represif, Bu, ya? rewardnya represif Ya, itu sebenarnya ya, justru ya ya. material ya. Nah yang kedua itu bertumbuh pada kepatuhan anak. Jadi anak harus patuh sama orang tua. Ya apapun terjadi anak harus patuh. Harus patuh. Nggak ada tawar menawar. Iya. Anak itu harus ikutin apa kata orang tua. Orang tua. Nah itu kepatuhannya. Iya. Nah yang ketiga komunikasi sebagai perintah. Jadi kalimat-kalimat yang diutarakan itu adalah kalimat-kalimat perintah. Perintah. Kamu harus seperti ini. Iya, harus ya. Nah, kamu harus ikutin apa kata mama. Nanti pulang nggak boleh main. Nanti pulang sekolah kamu harus les. Nanti kamu kalau bisa nakal mama hukum. Nah itu namanya itu komunikasinya Komunikasi itu yang perintah. Ya. Nah, terus ada komunikasinya juga nonverbal. Iya. Ya, jadi banyak berupa simbol-simbol nonverbal ya. Jadi kalau misalnya mama marah udah melotot, awas kamu ya. Nah, seperti itu kan. Sebenarnya tidak Nonverbal. perlu pakai kata-kata, Iya. dengan gestur ya. Iya, gestur, dengan melotot benar. sudah Udah tahu tahu. mamahnya marah gitu Mama ya. marah. Nah, itu ya. Nah, terus ada lagi anak memperhatikan keinginan orang tua. Ya, jadi benar-benar anak itu melakukan sesuatu hal itu karena orang tua. Ya, jadi memang dia tidak lagi mempunyai kebebasan untuk melakukan sesuatu hal atas dasar keinginan dirinya. Jadi ini Tapi, karena faktor ketakutan sebenarnya Bu Iya ya. benar represif memang. Jadi anak ditakut-takutin. Hmm. Kalau nggak ikutin mama awas ya. Nah ini represif ya. Jadi berdasarkan hukuman. Iya. Ya. Nah yang terakhir dominasi keluarga. Memang jadi keluarga sangat mendominasi Iya. akan pembentukan kepribadiannya. Ya. Oke. Oke, nah yang kedua ini insan edukasi. Faktor yang kedua ini kan tadi, maaf bukan faktor ya, ciri yang Ciri, kedua ya. iya. Nah baiklah insan edukasi, selanjutnya kita akan bahas ini pola yang kedua. Nah tadi kita sudah bahas apa itu yang represif. Iya. Sekarang kita bahas pola yang kedua itu partisipatoris. Ya, nah partisipatoris ini ya itu proses sosialisasi anak diberikan kebebasan. Ya, penekanan diletakkan pada interaksi dan komunikasi yang bersifat lisan. Jadi berbeda sekali ya Iya. antara sosialisasi represif dengan
partisipatoris ini ya, Bu? Iya. Kalau partisipatoris ini komunikasi dua arah. Dua arah. Nah ya, anak diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat dan mengeluarkan pendapat ya, keinginannya seperti apa gitu. Nah ini partisipatoris. Kita lihat deh sama-sama ya ciri-cirinya ya. Oke. Nah ciri-cirinya yang pertama ya, memberikan imbalan bagi perilaku yang baik. Iya. Tetapi imbalannya ini tidak bersifat material. Jadi pujian itu juga imbalan loh, betul. gitu kan? Kata-kata yang membuat anak mama hebat, pinter banget. Mama jadi makin sayang nih. Nah itu kan juga Itu imbalan. sudah partisipatoris yang anak-anak. pertama ya, Bu ya. Nah yang kedua ini ada hukuman dan imbalan simbolis. Ya, kalau Beda kan sama yang tadi apa, Ibu? Kalau tadi kan material nih. Oh iya. Ya, material jelas tuh. Kalau misalnya salah dihukum ya. Kalau misalnya ini? bagus langsung deh kita belikan sesuatu materi ya, sesuatu yang berbentuk gitu kan. Nah kalau ini simbolis. Ya simbolis itu bisa jadi kata-kata pujian ya. Atau kalau misalnya akan memberikan sesuatu hal itu tetapi tidak langsung diberikan pada saat itu. Ini karena kamu ini saya kasih ini itu enggak ya. Tetapi gitu ya. bisa jadi dia berupa pujian dan ketika melakukan sesuatu kita ingin memberikan sesuatu bisa saja, tetapi jangan akhirnya dijadikan suatu seperti represif tadi, giliran bagus beliin barang, giliran jelek enggak. Tapi cukup memang sebenarnya sesuai kebutuhan ya. Kalau memang sudah butuh ya dibelikan gitu kan. Nah ini kan makanya dikatakan simbolis. Ya. Okay. Nah yang kedua otonomi anak. Nih, anak diberikan kebebasan nih. Ya keinginannya seperti apa gitu kan. Nah yang selanjutnya komunikasi sebagai interaksi. Jadi ada interaksi, komunikasi itu digunakan untuk berinteraksi dengan orang tuanya ya. Nah selanjutnya ada komunikasi verbal ya, dengan lisan ngomongnya verbal. Nah selanjutnya sosialisasi berpusat pada anak. Kalau tadi berpusat pada orang tua, sekarang berpusat pada anak. Lebih demokratis ya. ya. Betul sekali, lebih demokratis ya. Selanjutnya orang tua memperhatikan keinginan anak. Jadi diperhatikan juga maunya anak seperti apa. Nah ya, dan terakhir adanya kerjasama ke arah tujuan. Saya yakin semua orang pasti semua orang tua ya maksud saya pengen anaknya tuh punya tujuannya pasti yang bagus lah, yang positif lah ya. Tapi mungkin kalau caranya partisipatoris, bukan hanya orang tua saja yang terpuaskan, tetapi anak juga terpuaskan. Mungkin hasilnya akan lebih baik kalau memang seorang anak bisa menjadi seseorang yang sesuai dengan keinginannya, tetapi juga sesuai dengan keinginan orang tuanya juga. Iya, oke. Semakin menarik. Nanti kita akan lanjutkan kembali selepas lagu berikut. Bekas gincu di sudut bibir kiri, di depan cermin Sabtu pagi. Aku tak tahu ini punya siapa. Cukup jauh dari mabuk rasanya, pun ku tak bermimpi, entahlah ini pertanda apa. Sering malu karena sujud, hanya bila tertekan. Duhai pria yang mengaku-ngaku dewasa, konon kebal membeku, dididikan pun tak mampu. Ini dia si jago pemalu. Bila kau pikir aku sekuat itu, 247 aku bahagia. Oh, kau salah kawan, ku dilindungi dendangan. Ini musikku, dia pagar jarak pandangmu. Mustahil tak berjalan di depan cermin Sabtu pagi. Aku bicara dengan pantulanku. Bunga tidur bisa membawamu terkubur jauh dari sekedar akar, hantui pikiran. Kadang ku jatuh cinta, kadang naik sip hitam, kadang gelap malam, kadang semua tuli. Kau salah kawan, ku dilindungi dendangan.
dia pagar jarak pandangmu. Kau salah kawan, ku dilindungi dengangan. Ini musikku, dia pagar jarak pandangmu. Selama ku lihat engkau senang, yang lainnya ku simpan sendiri. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Baiklah pendengar Radio Gema Edukasi, ternyata waktu cepat berlalu, kita telah sampai pada akhir pembahasan materi kita hari ini. Silahkan kepada Ibu Feby untuk memberikan kesimpulannya. Ya, baiklah insan edukasi, kesimpulan dari materi kita pada sore ini ya, yang membahas tentang sosialisasi dan pembentukan kepribadian adalah ya, ternyata ya kepribadian seseorang itu dipengaruhi oleh sosialisasi yang dilakukannya. Ya, bagaimana bentuk sosialisasinya itu semua mempengaruhi kepribadian seseorang. Ya, didukung oleh keluarga, didukung juga kebudayaan ya, dan semua itu sangat berpengaruh bagaimana pembentukan kepribadian seseorang. Nah, saya rasa itu dapat saya sampaikan, Mbak Rahma. Baik, terima kasih Ibu Feby atas kehadirannya di studio kami dalam acara bimbingan belajar membahas materi sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Kita jumpa lagi di lain waktu ya Bu ya. Oke, baik. Demikianlah pendengar Gema Edukasi, acara bimbingan belajar kita untuk hari ini. Bersama Ibu Feby dari SMA Negeri 4 Bandar Lampung, kami pamit undur diri. Kalian dapat mendengarkan kembali acara ini esok hari di waktu yang sama dengan materi yang berbeda. Saya Rahma dan kru Radio Gema Edukasi yang bertugas dari Studio Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung berbagi ilmu untuk semua. Pamit undur diri, tetap semangat dan sampai jumpa.